rekan-rekan sekalian yang ada di studio adalah teladan bagi semuanya. Di tengah pagi yang masih buta, kita sekalian masih banyak yang ngantuk, tapi ternyata mripate bejedet kabeh kumpul ono ing studio Suara Giri FM. Pendengar ini insan jempolan, senajan ngantuk tetep teko nang pengajian. Iku tandane disayang pangeran, donya akhirat kebak kelawan kemuliaan. Hamidaria ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syafi'a sya'ni wa daraji adfatayyaji rotal alami ya uhai lalcudi wal karami. Wong seneng ngaji disayangi Kanjeng Nabi, uripe nang donya insyaallah dirahmati. Kabeh butuhe bakal dicukupi, sok nang akhirate mesti disyafaati. Ya Rasulullah, daraji atfatayyaji rotal alami ya uhai lalcudi wal karami. Jamaah subuh iku jamaah kang utama, sing nglakoni uripe bakal mulya. Ana dunyane gak bakal kurang bondo, sok nang akhirate dijamin ahli swarga. Ya Rasulullah, salam ya Rafi'a syafi'a sya'ni wa daraji adfatayyaji rotal alami ya uhai lalcudi wal karami. Menungso urip sing gawe sapa, menungso urip tugase apa. Urip nang donya sangune apa, kabeh sing urip bakal sedo. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulling kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Menungso urip sing gawe Allah, tugase urip ibadah marang Allah. Menungso urip sing gawe Allah, tugase urip
ibadah marang Allah. Sangune urip amal kang sampurna, sok nang akhirat mlebu suwarga. Allahul Kafi Rabbunal Kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulling kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layau alhamdulillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mangane kalau wau panjenengan kabeh kula jak eling menungso urip sing gawe Allah, tugase urip ibadah marang Allah. Sangune urip amal kang sampurna, sok nang akhirat mlebu suwarga. Merga kula panjenengan sedaya dipun uripke kali Gusti Allah wonten ing alam donya niku dikengken ngibadah. Kula panjenengan sedaya berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, hai Muhammad, kami berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Waktu subuh itu merupakan masa transisi yang memisahkan antara kegelapan malam, tidur kita, dengan terang benderangnya siang hari. Kegelapan malam itu ibarat kita sekalian yang terlelap tidur, gailing opo-opo. An-nasu niyamun, menungso iku turu tok, ngorok, mlungker, akeh sing bangkong. Idza matu intabahu. Ketika mati baru sadar. Nah, ketika kita sekalian berlindung kepada Allah, Zat yang menguasai waktu subuh, maka harapan kita sekalian selama ini kebelum sadaran kita, ketidaksadaran kita bahwa semuanya yang kita rasakan ini datangnya dari Allah, kita tidak memiliki apapun tanpa rahmat kucuran Allah. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Maka kesadaran itu wujudnya terang benderangnya siang hari. Di dalam benak kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apapun tanpa anugerah yang diberikan oleh Allah. Maka kesadaran itu membuat kita sekalian menjadi hamba-hamba yang baik, menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengabdi kepada Allah. Karena ketika kita sekalian melaksanakan kewajiban kita, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka hati kita tenang. Ketenangan hati kita itu akan membuat kita sekalian sehat walafiat. Kesehatan kita itu akan membuat kita sekalian produktif,
kita sekalian akan banyak menghasilkan harta, kita akan banyak menghasilkan berbagai macam informasi, kita akan dapat menghasilkan banyak sahabat teman, sehingga kita menjadi orang-orang yang happy, orang-orang yang bahagia. Jadi kebahagiaan itu sumbernya ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk mengabdi, untuk beribadah kepadanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita sekalian ini sadar bahwa kita ini ciptaan Allah, bahwa Allah dengan sepenuh kasih sayangnya melahirkan kita sebagai manusia, ciptaannya yang paling sempurna. Kemudian kita bersyukur kepadanya. Subuh-subuh kita sudah melakukan ibadah, sesudah sholat tahajud mungkin, sholat qobliyah subuh mungkin, kemudian sholat subuh, dan saat ini kita sekalian ngaji bareng bagian dari zikir kepada Allah, maka insya Allah alladzi ja'ala lakumul ardo firasyaw was-samaa'a bina'au wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqal lakum. Jadi sesungguhnya yang membuat hati kita ini gelap sama dengan gelapnya malam, karena kita tidur. Nah, sapa sing kei rezeki wong turu? Ya. Jadi orang-orang yang tidur itu enggak dapat bagian, selamatan misalnya ya. Lho kono turu kono kabeh ndonga, kabeh sadar ya, gak oleh berkat dhewe. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita sekalian akan lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Silakan Anda sekalian mencari pahala, mencari ketenangan hati, mencari kebahagiaan akhirat dengan memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah. Panjenengan sehat, panjenengan gunakan untuk ibadah, Masya Allah. Panjenengan sehat, panjenengan gunakan untuk ngelayap yang enggak karuan tujuannya, bisa-bisa di jalan kecelakaan. Bisa-bisa ada persoalan yang akan menimpa Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kesehatan ini digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka nanti urusan dunianya diingatkan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya meskipun Anda itu mencari kehidupan akhirat, memprioritaskan kehidupan akhirat, karena kata Rasulullah besok Anda akan meninggalkan dunia yang fana ini, tapi tetap i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai engkau tinggalkan urusan duniamu, karena urusan-urusan duniamu itu nanti menjadi fasilitas, menjadi media untuk meraih kehidupan akhirat yang luar biasa istimewa itu. Dan di kehidupan akhirat itulah hakikatnya kehidupan yang sejati. Di dunia ini kita sekalian menanam. Apapun yang kita tanam, nanti hasilnya akan kita panen ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tabghil fasada fil ard wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hendaknya engkau menaburkan kebaikan dengan sesama baik, dengan lingkungan baik. Masya Allah, seperti itulah yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita sekalian. Kama ahsanallahu ilaika, seperti kebaikan Allah yang telah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin.
Allah tidak suka terhadap orang-orang yang bikin kerusakan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Bapak Ibu pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, beliau menyampaikan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza tukhidal fai'u tuwala wal amanatu magnama wa tu'lima li ghairidin wa ata ar-rajula imra'atahu wa aqqan wasadal qabilata fasikuhum wa dhuharatil qainatu wal ma'azifu fal yartaqibu inda dzalika rihan khamra'an wa zalzalata wa khosfan wa mashon wa ghairuhu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sekalian telah berbuat tidak adil terhadap sesama dalam kehidupan di dunia ini. Harta rampasan, kekayaan itu hanya dibagi pada tataran orang-orang yang gede. Sementara sing cilik-cilik enggak mendapatkan apapun. Yang kaya semakin menggurita, yang miskin pancet miskin, bahkan semakin sengsara hidupnya. Yang kedua, wal amanatu magnaman. Ketika amanah yang dipikulkan di pundak seseorang, para pejabat, para pengelola organisasi, para suami sudah tidak amanah, sudah mengkhianati amanah yang harusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang-orang yang memberikan pencerahan, orang-orang yang mendidik, memberikan pemahaman kepada masyarakat, tidak lillahi ta'ala, tetapi berdasarkan upah. Jadi pamrihnya itu kan pamrih ridho kepada Allah, tapi pamrih kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Kemudian orang-orang sudah durhaka kepada kedua orang tuanya. Wasadal qabilata fasikuhum, warga masyarakat rakyat memilih pemimpinnya, pemimpin yang fasik. Bukan melihat berdasarkan ilmunya, pengalamannya, perilakunya, tapi yang penting kepada siapa yang memberi sesuatu. Pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, dan artis, seniman, aktor, dan lain sebagainya yang dijadikan idola. Padahal sesungguhnya kita sekalian diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atibu auladakum ala thalathi khisolin hubbi nabiyikum wa ali baitihi wa qiraatil Quran. Harusnya yang menjadi teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang difirmankan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka fal yartaqibu inda dzalika, tunggulah banyak musibah malapetaka, bisa dalam bentuk penyakit, angin merah, bisa dalam bentuk angin puyuh, bisa dalam bentuk tanah longsor, bisa dalam bentuk gempa bumi, dan berbagai macam persoalan yang akan melilit kehidupan kita ini.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bersama-sama kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang-orang yang memiliki harta yang melimpah ruah, kadang kita saksikan dengan seenaknya dapat mengatur kehidupan seolah-olah menjadi Tuhan. Ya karena dia memiliki kekuatan, maka aturan beliau yang noto, warga masyarakat yang kecil itu hanya melongo menyaksikan betapa banyak hanya segelintir orang yang menguasai aset-aset di negeri kita ini. Ketika ketimpangan itu terjadi, sementara para pemimpin tidak amanah, seorang pemimpin yang harusnya tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Harusnya kewajiban seorang pemimpin adalah membuat rakyatnya itu happy, membuat rakyatnya itu bahagia, membuat rakyatnya hidup dengan tenang, dapat melaksanakan semuanya dengan leluasa, tidak ada rasa takut. Tapi dalam kenyataan sehari-hari banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan itu. Ada yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Ada yang masih hidup dalam kondisi tidak sehat karena tidak mampu berobat. Ada warga masyarakat yang masih bodoh karena tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal itu diatur oleh undang-undang. Masyarakat, warga negara yang miskin, terlantar, itu akan dicukupi oleh negara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita menyaksikan lingkungan kita juga sudah banyak yang parah. Sehingga di akhir-akhir ini Bapak Ibu sering mendengar berita ada harimau masuk kampung, ada ular di mana-mana, ono sing lempitane kasur, ada yang masuk di kandang-kandang ayam, ada buaya yang membahayakan warga masyarakat. Kenapa? Karena keseimbangannya sudah dirusak. Padahal Allah memberikan semuanya ini untuk kita sekalian. Kita sekalian ini dikasih oleh Allah. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan bumi ini dengan segala macam isinya itu untuk kita sekalian para manusia. Wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a minhu. Allah menundukkan langit dan bumi untuk kita sekalian. Semuanya sudah diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Wa samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsyirul mizan. Semuanya telah diatur oleh Allah dengan luar biasa sempurna. Allah telah meletakkan timbangan. Wasamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Allah telah memberikan unsur-unsur yang dapat menjaga keseimbangan. Sehingga semuanya planet itu dapat berjalan dengan teratur. Bulan mengelilingi bumi dengan kecepatan 1669 km per jam. Bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam. Sakmono gedene terbang dengan kecepatan berapa kali kecepatan pesawat udara. Tapi ternyata semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang tubrukan
antara satu dengan yang lain. Semuanya telah diatur oleh Allah. Nah, kenapa kita jumpai satwa-satwa yang datang ke kampung-kampung? Karena keseimbangannya dirusak. Hutannya digunduli. Sungai-sungainya banyak yang sudah kena polusi air. Udaranya juga seperti itu. Padahal tugas manusia, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu diberi tugas oleh Allah untuk menjaga sistem di semesta yang telah diatur oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Tadi saya sampaikan wala tabghil fasada fil ard, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Karena ketika dirusak, ya akibatnya kayak gitu. Hutan yang mestinya menjadi raja di hutan, ya, karena hutannya sudah dirusak, tempat tinggal mereka nggak ada, otomatis makanan mereka juga tidak ada, maka jalan-jalanlah ke kampung. Jalan-jalanlah ke rumah-rumah penduduk. Ada babi, ada celeng dan lain sebagainya yang sampai merusak tanaman yang telah dibangun, ditanam oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah itu begitu sayangnya kepada kita sekalian. Maka semuanya telah disiapkan, ya. Seperti yang ia sampaikan, aku menciptakan bumi dengan segala isinya itu untuk kamu. Langit dan bumi aku tundukkan, lautan aku tundukkan, supaya segenap nelayan dapat meraih berbagai macam kekayaan yang ada di laut. Tapi ketika dirusak, maka terjadilah kehancuran. Fal yartaqibu inda dzalika. Maka akan terjadilah kerusakan di muka bumi akibat tangan-tangan jahil manusia. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita sekalian ini melaksanakan segala sesuatu bukan karena Allah, bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi karena manusia, karena duit, ya. Kita diingatkan manistagna bimalihi qalla. Orang itu kalau membanggakan harta yang dimiliki, maka ia akan dimelaratkan oleh Allah. Jadi meskipun dunyane akeh, tapi atine oga tentrem, atine oga ayem, ngongso-ngongso, koyok ngombe banyu segoro. Tidak memberikan kepuasan, tapi justru kehausan akan semakin meningkat. Apa dampaknya? Ya kayak korun. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Wa mani tasoma bi ilmihi dolla. Orang-orang yang bangga terhadap ilmu yang dia miliki, maka akan disesatkan oleh Allah. Dan yang ketiga, wa man izza bi makhlukin dzalla. Dan siapa yang memuliakan makhluk Allah, artinya ia bersandar kepada manusia, ia bersandar kepada jabatannya, sampai melupakan berbagai macam aturan halal haram sudah tidak direken, membunuh orang sama sekali sudah tidak dipertimbangkan dan lain sebagainya, maka Allah yang akan menghinakannya. Kayak Fir'aun, kayak Namrud, itu semuanya dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena ia membanggakan kedudukan jabatan yang ia miliki. Maka Bapak Ibu sekalian diingatkan oleh Allah, wal takum minkum
ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya setiap orang itu senantiasa melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal yang mungkar. Itu bukan hanya tanggung jawabnya ustadz, bukan hanya tanggung jawabnya ustadzah, bukan hanya tanggung jawabnya kiai, bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah, tapi kita sekalian. Kalau kita tidak mau melakukan itu, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Aw la yusallitunallahu 'alaikum syirarakum wa yad'una khiyarakum fala yustajabu lahum. Kalau kita sekalian ini tidak mau berjuang, cara kasarane mati wae bro, timbang ngerusak sembarang kalir. Makanya Bapak Ibu sekalian para pendengar yang saat ini sedang mengikuti pengajian di acara Mutiara Fajar ini, orang-orang yang termasuk beramar ma'ruf nahi anil mungkar. Panjenengan semuanya beriman kepada Allah wa amilus solihat dan melakukan perbuatan yang baik. Bapak Ibu sekalian sudah melakukan perintah-perintah Allah, mengimani kekasihnya. Falladzina amanu bihi wa azaruhu, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Wa nasaruhu, mau ngaji sama-sama, ya. Itu berarti menolong agama Allah dalam arti menyebarkan kebaikan. Makanya teman-teman Hamidaria ini jauh-jauh habis biaya enggak tahu berapa ini ke salon dan lain sebagainya. Udah, enggak usah mikir macam-macam. Itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Nanti hasilnya akan tercipta kehidupan yang mapan, kehidupan yang harmonis, yang membawa kebahagiaan fit dunya wal akhirah. Tapi kalau kita tidak melakukan aula, kita tidak mau beramar ma'ruf nahi anil munkar, yusallitonallahu alaikum syirarakum, kita dikasih oleh Allah pemimpin yang jelek. Kalau sudah seperti itu, wa yad'una khiyarakum, ketune riko, germeng-germeng riko, wong sing alim-alim ndonga nang Gusti Allah, fala yustajabu lahum, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita prihatin berbagai macam persoalan yang terjadi, ya, yang saat ini kita rasakan, supaya kita sekalian dapat terhindar dan negara kita ini semakin hari menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mulia, seluruh kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ibadah kita. Kita sekalian berusaha menjadi orang yang bertakwa tadi. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka tidak masuk dalam walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard, tidak masuk dalam walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita melihat dulu zaman Nabi Sulaiman, penduduk Sabah, ya, yang tiba-tiba digelontor banjir bandang oleh Allah. Kenapa? Fa'aradu, kufur kepada Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka Allah jebol bendungan Arif, terjadi banjir bandang, ya. Umatnya Nabi Nuh digelontor oleh Allah dengan banjir bandang yang luar biasa. Umatnya Nabi Lot, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Su'eb yang banyak melakukan pelanggaran, itu semuanya dihancurkan oleh Allah.
Nah, untung kita sekalian menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baru punya niat jelek, maka belum apa-apa. Sesudah dilaksanakan, dihukum, tapi cuma satu, peringkatnya satu. Tapi kalau panjenengan karena umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya niat melakukan kebaikan, baru niat saja sudah dikasih pahala oleh Allah. Kalau Bapak Ibu laksanakan seperti saat ini ngaji bareng Pak Kosim di acara Mutiara Fajar, datang di studio, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dengan pahala yang luar biasa. Man kharaja mim baitihi fi talabil ilmi, orang-orang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu karena Allah, fahuwa jihadin fi sabilillah, maka termasuk jihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang meninggalkan acara ini. Maka jangan pulang-pulang, tetap aja berada di sini, nanti kita balik bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Karena janjinya Allah bagi orang-orang yang bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Allah itu tidak akan mengkhianati janjinya. Maka kita sekalian akan diberi keberkahan dari langit, dari bumi. Artinya rizki yang kita butuhkan itu dicukupi oleh Allah. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti beribadah kepada Allah, mohon kepada Allah. Semakin hari semakin bertambah usia kita, berarti semakin dekat dengan titik kematian kita. Maka kita terus menerus berada dalam lingkup ibadah. Apapun yang kita lakukan, maka kita niati dengan ibadah. Wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, menghadapi berbagai macam persoalan, kita sekalian sabar ya. Jangan sampai gampang marah. Wong wis tuwa kok gak penak saidik muring-muring. Ngono ku cepet legrek, bro. Mergo fisiknya sudah semakin rapuh. Betul nggak Bu Wiwi? Iya. Nesu saidik, dendam saidik ya. Ngono ku ya gak kerasa, tibake moro-moro muter ya. Moro-moro wetenge melilit-melilit. Ya ngono ku. Jadi kita sekalian ini diajari oleh Allah supaya menjadi hamba Allah yang sabar. Tapi biasane Pak, biasane wong sing ndalblek apa ndalbek apa ndablek ngono ya. Malah diujo karo Gusti Allah. Dadi nglakoni elek-elek ku dijarno ae. Lek wong sing api-api ya, rada krasa saiki wis dielingno karo Gusti Allah ya. Para aulia illah iku kayak ngono. Hasan Basri ya, begitu punya dugaan loh. Wong iki kok ketoke sir-siran loh. Kayak ngono tok wis dielingno karo Gusti Allah. Tapi lek sing ndablek-ndablek kayak Sueb barang ini ki ya suwe. Awake tambah lemu. Biasane tambah seger ngono. Padahal iku diulu-ulu karo Gusti Allah. Makanya para bapak sederek kula sedaya ingkang minulya, ayo dadi wong sing sabar, sebab orang-orang yang diuji oleh Allah itu tandanya dicintai oleh Allah. Idza aradallahu abdan khairan aw arada ayyudhafiyahu subba alaihil bala'u sobba. Kita sekalian pasti diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa awakmu ngira lek wong-wong wis mengucapke iman nang Gusti Allah terus dijarno tanpa ujian? Enggak, pasti diuji oleh Allah. Walaqad
fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamannallaha alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Apa tujuannya? Supaya Allah betul-betul bisa melihat dhisik wong sakmene akeh iku sing apik. Inna ja'alna ma alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Makanya menghadapi persoalan apapun harus kita kembalikan kepada Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sekalian ini milik Allah. Semua yang ada pada kita itu juga milik Allah. Ojo rumongso iku le'e. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Dewe iki gak duwe apa-apa. Riko lahir udo blejet. Sumben lek mati ya gak nggawa apa-apa. Mangane kula panjenengan sedaya aja sampai lali lek dikei apa-apa iku ditasarufkan di jalan Allah. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Jadi lek awakmu dikei duit karo Gusti Allah iku tasarufkan. Dikei donya brana aja mbek entek kanggo mbadhok tok ya. Bapak Ibu sekalian, panjenengan semuanya ini dimuliakan oleh Allah. Mumpung iji urip ana donya, duwite donyane dimanfaatkan dalam konteks liyak budun ya. Mergo awak dhewe iki sewaktu-waktu ditimbali karo Gusti Allah. Kematian itu sebuah kepastian yang datangnya tidak ada satupun yang diberi tahu. Ono lho ya, sing pas kosidahan ngene, senuk buri moro-moro ngleles ceklek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono sing mimpin tahlilan, durung sampai rampung cetek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono sing lagi ceramah kaya aku ngene iki, gak sampai 7 menit cetek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Innallaha alimun khabir. Rumangsa ngene riko iku lak kira-kira sik urip 1000 tahun yang akan datang to. Loh, koyok-koyok sing ngatur uripe riko iku riko dhewe, padahal sing ngatur iku Gusti Allah. Rasa-rasane kan koyok-koyok. Wah, nanti tahun depan nang Bali ya. Tahun berikutnya ke Australia. Ben nggone Lombok. Dadak gara-gara kakean Lombok kesereten innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya sesibuk apapun sempatkan hadir di majelis taklim, karena majelis itulah yang akan senantiasa memberikan pencerahan dan insya Allah jaminan kula panjenengan sedaya tidak akan diambil oleh Gusti Allah kecuali dipastikan husnul khotimah, panggonane nang suwarga. Amin. Allahumma amin. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek Surabaya iku ana wong bakul ndok iku ya. Gara-gara kobongan muwikir banget kematusen mati. Lha dikira sing ngekei duit dheweke iku ya mergo bolo-bolo, padahal bolo-bolo tuku ndoke iku digerakno karo Gusti Allah. Lek gak ana campur tangane Gusti Allah, dhewek iki ora iso lapo-lapo, ora duwe apa-apa. Mangane lek dikei apa-apa aja kemelinti, aja medhit,
ojo pelit. Nah, insya Allah para bapak, ketika kita sekalian diuji oleh Allah, dibalikin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah, kayak Bu Tati, Bu Imam, ya Bu Imam Mujahid. Ya mosok kerasa deh Pak Imam Mujahid itu secepat itu balik. Wong dino Minggu isik ngaji, dino Senin isuk isik melok kerja bakti, isik ngeterno koncone budal umroh. Lo awan-awan, sore-sore moro-moro pamit selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi. Seperti itu kematian itu. Makanya ojo bosen-bosen. Ingat bahwa suatu saat kita pasti akan mengalami seperti itu. Idza hamalta janazata ilal kubur fa'lam bi annaka ba'daha mahmul. Kau usah wedi wong mati masih sampean wedi ya mesti teko. Hamben siap utawa gak siap iku mesti teko. Makanya enake selalu siap. Nah, biasanya lewat kenek kebiarin dunyo kadang-kadang antara kosida satu dengan kosida yang lain. Ngono ya ono rasa cemburu kadang-kadang ya. Tapi senuk kene iki insyaallah apik rukun kabeh berfastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan. Innallaha ma'as-sabirin, orang-orang yang sabar akan senantiasa disertai oleh Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dikasih salam oleh Allah. Jadi Allah itu memberikan ucapan salam kepada orang-orang yang sabar. Allah menaburkan rahmat karunia-Nya dan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada orang-orang yang sabar. Dadi lek sampean kelangan barang, ya wis wong iku ya lek Gusti Allah. Aku urip ya gak nggawa gelas iku. Be ana sing kelangan cincine. Ayo bene wong aku biyen lahir ya gak adik cincinan. Ya be bapak-bapak ana sing kelangan katoke. Ya wis wong katok biyen lahir ya gak katokan. Ya udah. Dadi awake iku lho ayam. Kelangan bojo ya wis wong biyen lahir ya gak duwe bojo ngono lho ya. Dibalikin semuanya kepada Allah biar senantiasa dalam koridor takwa Allah sehingga panjenengan happy, selalu bahagia. Yang ketiga yang dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Intine dikongkon mempersiapkan masa depan anak-anaknya ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakalati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala sholihan tardo wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi Bapak Ibu sekalian itu supaya mendesain, merencanakan masa depan anak-anaknya, dituturi sing apik, ojo sampai lali ngibadah. Iku sing nyilakakno wong tuwa. Dadi ojo mikir badokane tok, ojo mikir sandangane tok, tapi diikuti dengan awakmu iso mangan iki mergo rezekine Gusti Allah. Mulai cilik udah iku ana wit-witan sapa sing gawe? Allah. Iku ana srengenge sapa sing gawe? Allah. Iku ana montor sapa sing gawe? Menungso. Nah, dari situ ditanamkan keyakinan kepada Allah. Nanti itu akan meresap dalam benaknya, dalam jiwanya. Sehingga ketika dia dewasa tidak merepotkan orang tua. Terutama bimbingan ibadahnya. Ojo sampai duwe anak-anak sugih tapi lali wong tuane. Saya akeh orang tua yang dipenjarakan oleh anaknya. Wong ana sing jenenge uswatun hasanah. Loh, uswatun hasanah iku lak suri teladan toh. Lah ngono mbokne dhewe dilebokno penjara. Masya Allah, ana sing dijenenge Wapik Sigit Indra Tanaya. Beliau-beliau ini jenenge Sueb, jenenge Inis, jenenge Yono, lho. Jenenge Saman. Lho ya iki juwengene jenenge Wapik Sigit Indra Tanaya. Dadak mateni mbokne dhewe. Naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik. Anak-anak kita itu tanggung jawab kita.
Nggih. Lek sampean mendidik anak-anaknya dengan baik, insya Allah semuanya akan sukses. Lamun wong tuwa salah didike, alamat bakal keton burine. Wong tuwa loro digotong yang kuburan, anak putune gegeran rebutan warisan. Anak lan putune royoan rebutan warisan. Allahumma wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan taimatan bitawami mulkillahi salatan taimatan bitawami mulkillahi. Ciloko banget dadi wong tuwa, anake goblok, anake mendo gak ngerti agama. Ciloko banget dadi wong tuwa, anake goblok, anake bodoh gak ngerti agama. Ana donya uripe sengsara, sok nang akhirat timbang mlebu neraka. Sok nang akhirate disebloske nang neraka. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada nama fi ilmillahi salatan solatan daimatan bidawami mulkillahi. Bejo banget ya bejo banget dadi wong tuwa, anake soleh, anake solihah ngerti agama. Bejo banget ya bejo banget dadi wong tuwa, anake ganteng, anake ayu duwe tata krama. Ana donya uripe mulya, sok nang akhirat dijamin ahli suwarga. Sok nang akhirate insyaallah ahli suwarga. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bitawami mulkillahi. Salatan daimatan bitawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad.
wis. Pokoknya selalu ala Nabi Muhammad ngono mandek prek ya. Ayo kabeh bareng kau saya ditabohi ya. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur tansah gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune ditanggung jawab orang ngawulane. Nah ibu-ibu pendengar radio Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah, lek kepingin supaya berbagai macam persoalan musibah balak bencana disingkirkan oleh Allah, anak-anak kita siapkan menjadi anak-anak yang soleh, solihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.